وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلام متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الآية أما بعد فيا أيها الحاضرون Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali khutbah pada pagi hari ini dengan senantiasa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat yang telah mempertemukan kita semuanya pada momentum yang sangat luar biasa, pada momentum yang sangat sakral ini, yaitu Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan Hari Raya Idul Adha ini menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang suci, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat berbingkai salam tak henti-hentinya mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sebagai manusia terbaik, sebagai utusan terbaik, sebagai Nabi akhir zaman. Karena berkah dakwah dan perjuangannya lah kita semua bisa berkumpul saat ini dalam keadaan iman dan Islam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini dan momentum yang agung ini, kami selaku khatib mengajak kepada diri kami sendiri, keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir pada pelaksanaan Idul Adha pada tahun ini untuk senantiasa terus-menerus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan meningkatkan rasa kepedulian sosial dan empati kita terhadap sesama kita, baik antar jamaah, antar masyarakat, antar RT, bahkan seluruh warga masyarakat kita. Mari pada hari momentum yang berbahagia ini, mari kita bangun, mari kita pupuk, mari kita tanamkan kembali jiwa sosial kita agar kita bisa hidup rukun, tentram dan damai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan kepedulian sosial dan empati kepada sesama saudara merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan pada saat ini, pada hari ini dan 3 hari ke depan, yaitu pada hari Tasyrik. Mudah-mudahan kita bisa pelaksanaan Idul Kurban setelah sholat Idul Adha ini dalam keadaan lancar, sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, kita semua bisa lebih memahami nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan solidaritas yang diajarkan dalam Islam, sehingga kita semua bisa menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat dan bantuan kepada sesama.
Menjadi manusia yang bermanfaat dan peduli terhadap sesama merupakan salah satu ajaran mulia dalam agama Islam. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita semua bahwa manusia yang terbaik adalah manusia mereka yang mampu, yang paling bermanfaat terhadap sesama. Pasalnya, dengan memberikan manfaat kepada orang lain, kita bisa menciptakan dampak yang positif dalam kehidupan mereka. Berkaitan dengan hal ini, sering kita dengar, sering kita ucapkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Momentum Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah merupakan waktu yang sangat tepat untuk mengaplikasikan hadis ini. Pada momentum ini kita semua yang sudah mampu, yang berada untuk melaksanakan ibadah kurban, tujuannya adalah selain sebagai bentuk patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah Allah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menumbuhkan sikap kepedulian sosial dan empati kepada sesama manusia. Pentingnya ini dan perintah berkorban ini telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang sholat Idul Adha rahimahullah. Hari Raya Idul Adha ini tidak hanya tentang ritual ibadah, sholat dan takbir saja, namun juga untuk membangun dan memperkuat hubungan sosial di antara kita. Dan hal ini bisa kita raih dengan cara berkurban. Dengan berkurban, selain menjadi bentuk kepatuhan dan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki makna sosial yang sangat mendalam, yaitu merasakan empati terhadap sesama yang kurang beruntung, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dalam berbagi rezeki kita. Oleh karena itu, ibadah kurban harus benar-benar dibangun atas dasar kesadaran dan kepedulian yang tinggi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, sehingga orang-orang yang berkurban akan melakukan dengan penuh ikhlas, penuh mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua ini tidak bisa kita raih selain dilandasi dan didasari oleh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Bismillahirrahmanirrahim, la yanalullahu luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk membangun kepedulian sosial masyarakat kepada saudara-saudara kita, fakir miskin dan lain sebagainya juga tertuang dalam Al-Quran. Surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari bil junubi was sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum." Tidak hanya ayat di atas, Rasulullah juga menegaskan bahwa tidak sempurna seseorang imannya yang hanya berpikir tentang perutnya sendiri dan mengenyangkannya sendiri dan keluarganya saja, tanpa memperdulikan saudara dan tetangganya yang kelaparan atau kekurangan. Dalam hadis lain Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, "Laisal mu'min alladzi yasma'u wa jaruhu ja'i'un ila janbihi." Tidaklah beriman orang yang selalu kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimahullah. Itulah pentingnya menjadikan Idul Adha sebagai bentuk momentum rasa syukur kita kepada Allah, juga membangun kepedulian sosial kita dan empati kita terhadap sesama, yaitu dengan cara berkurban. Oleh karena itu, hari raya tidak hanya tentang ibadah sholat sunnah saja, namun juga tentang kepedulian sosial kepada sesama, yaitu dengan cara berkurban. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjadikan momentum Idul Adha tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya sebagai ajang untuk membangun spirit kebahagiaan bersama, kepedulian bersama, dan empati kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga harapannya kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dalam multidimensi ibadah kurban, karena
Akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Secara akidah, sebenarnya dimensi pertama dari kurban itu adalah bagaimana Al-Quran sendiri menegaskan bahwa kurban itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tiruan, bukan kebiasaan, bukan perintah siapa-siapa, namun hanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat sucinya. Fasholli li rabbika wanhar, dan agama Nabi Ibrahim, dan ini adalah merupakan wahyu dari Allah dan bukan tiruan, dan ini adalah agama Ibrahim, itu adalah agama Islam. Ibrahim adalah seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makna dari yang kedua, ibadah kurban, adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berbuat baik kepada sesama, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Sehingga yang utama itu bukan kurban itu sendiri, tapi keikhlasan mengabdi dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang terpenting dalam ibadah kurban itu bukan penyembelihannya, tapi takwa yang menjadi dasar dalam diri ini untuk melaksanakan ibadah kurban sendiri. Makna yang ketiga yaitu mengutip penjelasan dari salah satu tokoh kita, Profesor Quraisy Shihab, menyatakan bahwa seseorang yang berkurban juga wajib membersihkan dirinya dari sifat-sifat kebinatangan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan. Artinya bagaimana manusia membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari adu domba, ingin menang sendiri, menerabas aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, melanggar larangan-larangan Allah, meninggalkan, kita harus selalu biasa meninggalkan larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah, agar kita kelak dijadikan umat-umat jamaah yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah Idul Adha, lihat ibadah kurban dan multidimensi kurban, hikmahnya dalam agama Islam, yaitu memupuk kepedulian sosial. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bermasyarakat, dalam berjamaah, serta dalam hubungan sosial kita antar sesama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati waz zakati was sadaqati wa tilawatil Qur'ani wa jami'it ta'at, wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina, innahu wal halimul hakim, innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladil adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an, alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah 'azza wa jalla, واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم الكريم، في هذا اليوم المبارك. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والصالحين. Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan tahun ini kita semuanya diberikan hidayah, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan para jamaah haji kita, saudara-saudara kita di sana yang sedang melaksanakan ibadah haji, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan ibadahnya, dilancarkan wukuf dan sebagainya, dan pulang mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur wa mabrur. Amin ya rabbal alamin. Serta pada momentum pagi hari ini, di hari yang berbahagia, di hari yang suci ini, mari kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan senantiasa kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Zionis kudus mudah-mudahan diberikan burukah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un
الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما، وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة، وأعد علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل مودة شميتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم سعادنا وطمأنيننا وانشر البهجات في بيوتنا، واحفظنا في أهلنا وأرحامنا، وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير، والله الموافق لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.